Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Apa itu tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang tersusun secara berurutan. Tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis adalah tangga nada yang memiliki dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah, serta memiliki 7 nada pokok. Ada tangga nada pentatonis, yaitu tangga nada yang hanya memiliki 5 nada pokok. Tangga nada diatonis dibagi lagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis mayor dan juga tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki ciri-ciri lagunya bersifat riang gembira, terdengar bersemangat, dan juga biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Sedangkan tangga nada diatonis minor, ciri-cirinya adalah lagunya bersifat sedih, terdengar kurang bersemangat, dan biasanya diakhiri dan diawali dengan nada la. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu tangga nada dan jenis-jenis dari tangga nada. Sekarang, coba perhatikan gambar. Termasuk tangga nada apakah gambar yang ditampilkan ini? Tik tik bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun
Seperti yang kita ketahui, air memiliki banyak sekali manfaat. Air dapat kita gunakan untuk minum, mencuci pakaian, mencuci piring, menyiram tanaman, mandi, dan lain-lain. Begitu banyak kegiatan kita yang memerlukan air. Tapi mengapa ya air di bumi ini tidak pernah habis? Hal ini terjadi karena air mengalami siklus. Apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Coba sekarang kalian perhatikan gambar. Gambar ini merupakan urutan peristiwa siklus air. Sekarang, tugas kalian adalah coba tentukan proses apa saja yang terjadi pada gambar ini. Dan tuliskan jawaban kalian pada lembar kerja. Apakah kalian sudah mengerjakan tugasnya? Nah, sekarang untuk menambah pengetahuan kalian, perhatikan urutan peristiwa berikut ini dengan seksama. Perhatikan gambar berikut ini. Air dari laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Proses ini disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara, dan kemudian menjadi awan. Proses ini disebut kondensasi. Ketika suhu udara turun, awan tidak sanggup lagi menahan uap air, kemudian terjadilah hujan. Proses ini disebut presipitasi. Dan air dari hujan kembali lagi ke seluruh permukaan bumi, seperti ke laut, danau, sungai, dan daratan sebagai air tanah. Lalu, proses ini kembali lagi dari awal, dan begitulah seterusnya. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari.
Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Dari proses siklus air ini, dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Meski begitu, kita harus tetap menghemat penggunaan air dengan mematikan keran air bila tidak digunakan dan menggunakan air seperlunya, tidak boleh berlebihan.